Minggu lalu kita sudah bahas tentang apa? Halo, tentang apa? Lali kabeh, bukan main. Minggu lalu kita sudah bahas apa? Komunikasi dalam keluarga. Kalau ada miskomunikasi dalam keluarga, itu jadi repot. Kalau ada komunikasi yang salah, maksudnya tidak punya dasar kebenaran, maka komunikasi itu jadi juga membuat generasi-generasi berikut ini jadi sulit gitu. Jadi sulit karena apa? Salah dalam melaksanakan apa saja. Dasarnya tidak ada, jadi tidak punya fondasi, tidak punya basic, sehingga melakukan apa saja yang sesuai dengan pikirannya sendiri, benar atau tidak, gitu ya. Nah, saya akan berlanjut ya di tayangan pertama. Saya akan sebutkan dari komunikasi keluarga yang tidak benar, maka akan terbentuk ke pola hidup dalam lingkungan yang tidak benar, supaya secara sekilas tetap tahu urutannya, saudaraku ya. Jadi kalau komunikasi dalam keluarga tidak benar, itu siapa? Mika dengan ibunya. Maka kalau Anda tahu dari komunikasi yang tidak benar ini bisa membentuk lingkungan yang tidak benar juga. Yang saya bahas minggu lalu, Mika dan ibunya ibadahnya tidak benar, segalanya tidak benar, saudaraku ya. Hari ini saya akan masuk ke bagian yang kedua, pola kehidupan yang ketiga ya, pola kehidupan dan dalam lingkungan yang tidak benar juga, itu dampaknya. Yang ketiga, bergerejanya juga gak benar. Kita bahas ini bukan untuk cuma mengacamatai orang lain. Oh bener aja pendeta itu enggak benar pendeta. Bukan saudaraku ya. Tapi sebagai dasar supaya kita tahu tidak terbujuk, tidak tertipu, tidak terbohongi. Yang pertama. Yang lebih dari itu adalah supaya kita sendiri tidak salah dalam hidup bergereja, dalam pelayanan kita. Di dalam gereja tentu ambil bagian pelayanan. Nah, dalam melayani supaya kita juga tidak salah. Bukan cuma orang lain, lebih dari orang lain. Kita sebaiknya lihat diri kita sendiri. Bagaimana kita dalam bergereja, dalam melayani. Nah, untuk itu kita baca, yuk ya. Dalam lanjutnya, jadi hakim-hakim ada yang bantu baca atau mau dibaca bergiliran. Pasal 17 dari ayat 6 sampai ayat 12. Hakim pasal 17 dari ayat 6 sampai ayat 12. Sudah dapat? Tolong. Ini enggak bisa keluar ya tayangannya. Di sini mau keluar. Tolong aja salah satu bacain deh kalau gitu, kalau enggak bisa keluar. Hakim 17 dari ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Tolong. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka ada seorang muda dari Betlehem Yehuda, dari kaum Yehuda. Ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Betlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanannya itu sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, "Engkau dari mana?" Jawabnya kepadanya, "Aku orang Lewi dari Betlehem Yehuda dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat."
Lalu kata Mika kepadanya, tinggallah padaku dan jadilah bapa dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian, serta makananmu. Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentahbiskan orang Lewi itu. Orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Ya. Jadi ada sebuah cerita ya, setelah Mika ternyata satu hari di rumah Mika itu lewat dan mampirlah seseorang. Orang ini logatnya kok beda. Sama Mika ditanya, kamu dari mana, mau kemana, apa tujuannya? Orang muda ini bilang, aku satu, Anda catat, seorang Lewi dari Bethlehem, Yehuda, ya. Dan aku berkeliling-keliling ini, berkelana dengan tujuan cari tempat tinggal, untuk aku bisa menetap di mana saja aku bisa tinggal. Maka Mika langsung mikir, saudaraku ya, waduh, aku baru buat patung tuangan, patung pahatan. Tuhan kirim kepadaku seorang Lewi. Bukan kebetulan ini kasih kemurahan Tuhan. Hati-hati saudaraku ya, hati-hati. Memang tidak ada barang kebetulan, tapi bisa jadi karena kasih kemurahan Tuhan. Tapi bisa jadi iblis mencoba supaya lewat peluang-peluang yang diberikan, diizinkan ada di hadapan kita. Ternyata itu peluang menyesatkan. Jadi Mika langsung nawarin, apa yang ditawarkan, oh kalau gitu kamu jangan kemana-mana wes, tinggal aja di tempatku. Digaji, jadi imam bagi keluargaku. Imam bagi, dia punya rumah doa gitu ya, kuil. Dia punya kuil, rumah di kuilku, di rumah keluargaku. Itu sebabnya jadilah imam bagiku, bagi keluargaku. Imam, Anda garis bawahi, jadi imam dan bapak. Imam dan bapak. Nanti kita lihat lanjutnya, imam dan bapak bagi keluargaku. Mika ini sudah buat baju efod untuk anaknya. Jadi tidak jadi dipakai anaknya, diberikan kepada Lewi muda ini. Minggu lalu saya katakan, siapa Lewi muda ini, ada masih ingat? Ada yang masih ingat? Namanya Yonatan. Cucunya, anaknya Gersom, cucunya Musa. Baca bentar, baca sendiri, dibuka Fatsal 18 ayat 30. Orang muda itu adalah anaknya Gersom, cucunya Musa. Sebetulnya kalau ini cucunya Musa berarti orang beken ya. Iya kan, orang ngetop, oh anaknya Pak Jokowi. Yan Etes itu cucunya Pak Jokowi gitu. Semua tahu. Ini ternyata cucunya Musa. Jadi orang ngetop sebetulnya saudaraku. Tapi kok sampai keluyuran? Ya, kita lihat dari cerita ini ada beberapa poin yang saya angkat dulu. Yang pertama, siapa yang berhak ngangkat Lewi? Ngangkat dari Lewi menjadi imam. Siapa yang berhak ngangkat imam? Lu enak aja, Mika, ada Lewi liwat, enggak tahu identitasnya, dia belum tahu loh. Sampai Fatsal 18 ayat terakhir itu baru disebutkan orang ini, orang muda ini namanya Yonatan. Dia adalah anaknya Gersom, cucunya Musa.
Jadi sebetulnya enggak tahu identitasnya. Tapi Mika berdasarkan keterangan orang muda ini, dia Lewi, dia langsung mengangkat Lewi ini menjadi imam. Itu sudah. Jadi salah kaprah yang pertama, saudaraku ya. Salah kaprah yang pertama adalah ketika ibunya Mika ngasih uang 200 keping perak, itu wis urutan ketiga ya. Jadi habis nyuri duit dibalekno, lalu diserahkan, dikuduskan untuk Tuhan. Setelah dikuduskan untuk Tuhan tidak jadi, setelah itu dikasih 200 keping perak untuk buat patung. Patung ini ditaruh di rumah doa, kuilnya Mika. Yang tadinya sementara tidak ada imam, tidak ada Lewi, anaknya Mika diangkat jadi imam satu. Dipakai baju efod, dibuatin baju efod. Salah kaprah, saudaraku. Lihat baju efod, lihat menguduskan buat Tuhan. Oh, ini anak Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Tapi saudara, ngelihat dikuduskan untuk Tuhan, dibuat patung tuangan. Itu siapa lagi jadi gara-gara. Kalau Anda lihat ini, nanti lihat di raja-raja zaman Yerobeam, itu Yerobeam buat patung sesembahan di Dan dan Berseba. Salah satu sejarah pemula penyembahan berhala di Israel adalah di Mika ini. Dari Mika dibawa lari sama suku Dan nanti ya. Dibawa lari sama suku Dan. Nanti baca di rumah Fatsal 17, Fatsal 18, saudaraku. Anda akan tahu. Jadi salah kaprah. Nyembah Tuhan. Oh, pakai baju efod, pakai imam, pakai rumah doa. Tapi ternyata yang disembah kuil, patung tuangan, patung pahatan. Padahal di kitab ulangan, di kitab imamat disitu katakan, jangan kamu buat patung yang menyerupai apapun juga. Ini sudah pelanggaran. Dan pelanggaran ini berlanjut. Anaknya jadi imam. Terus bukan cuma anak, setelah ada orang lewat, wah ini Lewi, diangkat jadi imam. Sebetulnya Mika itu punya hak enggak ngangkat jadi imam? Enggak punya hak, saudaraku. Bukan haknya dia untuk mengangkat imam. Satu. Kedua, Lewi bukan imam. Imam bukan Lewi. Imam itu suku Harun. Memang Harun adalah orang Lewi. Tapi anak-anak Harun itulah yang berhak untuk ditunjuk jadi imam. Anak Musa beda. Bukan. Saudara kalau berpikir nanti kita akan bahas tentang keluarga di sini ya. Kalau Anda lihat, oh ya anaknya, Musa ini kan yang dipilih Tuhan luar biasa toh. Jadi pembicaranya Tuhan yang luar biasa. Kok bukan anaknya Musa ya yang diangkat jadi imam itu kok bukan keturunannya Musa. Tapi kok keturunannya Harun. Nah ini kita jadi kalau ada sesuatu gitu jadikan tanda tanya. Cari jawabannya di Alkitab. Enggak ngerti cari orang tanya gitu saudaraku ya. Ini pelanggaran-pelanggaran yang enggak karu-karuan. Nah, pelanggaran dari pihak Mika. Pelanggaran dari pihak Lewi. Dari pihak Lewi. Apa sebetulnya? Lewi ini adalah orang salah satu suku Israel dari anak-anaknya Yakub, anak Israel. Kemudian setelah masuk ke tanah Kanaan, Tuhan ngomong kepada Musa yang dilanjutkan kepada Yosua bahwa setiap suku Israel di tanah Kanaan itu dapat tanah perjanjian. Kamu Wonokromo ya, gitu ya. Yoel dikai Wonokromo gitu saudaraku ya. Lalu misalnya Haruka, keputran ya gitu.
Oh mana ada batas-batasnya, jelas sekali. Tapi suku Lewi ini tidak dapat. Ini pelajaran saudaraku supaya Anda tidak salah kaprah. Itu sebabnya saya urut. Nanti kalau bisa nanti yang lanjutnya, nanti waktu tugas saya berikut tentang suku Dan. Ya, kita akan bahas Fatsal 17 ini sampai Fatsal 18 supaya Anda tuntas ngerti. Ya. Jadi semua suku dapat tanah warisan, tanah pusaka seperti yang dijanjikan Tuhan. Khusus untuk Lewi tidak dapat tanah bagian. Lulak keleleran. Bukan saudaraku. Setiap suku yang dapat bagian harus diambil 1/10. Satu bagian dari 10, satu bagian. Disitulah Lewi ditempatkan Tuhan pada tiap suku. Pada tiap suku. Oh Efraim ada Lewinya di sana. Oh Yehuda, ini dari Yehuda ada Lewinya di sana. Di mana? Ada Lewinya. Itu sebabnya juga termasuk berkat. Juga termasuk berkat. Sekarang ini saya enggak ingin nyinggung sebetulnya ya, tapi saya khawatir Anda salah. Saya enggak ingin nyinggung soal persepuluhan. Tapi ini ada kaitannya dengan persepuluhan, supaya Anda punya wawasan yang jelas. Untuk siapa persepuluhan? Lewi-lewi ini enggak dapat dum-duman apa-apa. Enggak dapat tanah ternak, enggak dapat tanah pertanian. Sehingga Lewi ini dapat dari semua suku Israel itu 1/10 itulah yang dibagikan kepada Lewi. Jadi kalau sekarang ini ditiadakan perpuluhan, kekno ibumu dewe, kekno anakmu dewe, kekno silahkan yang mau nganut itu, saudaraku ya. Nah, ada gereja-gereja yang dapat sponsor dari gereja-gereja dapat sponsor dari konglomerat misalnya. Wah, supaya jemaatnya banyak. Memang dia membahas tentang 1/10 enggak perlu dibagikan. Padahal dari 1/10 Anda baca di kitab Yoel dari 1/10 inilah sebetulnya bibit berkat. Seperti Anda tabur. Tuaian itu Anda dapat dari mana? Dari yang Anda tabur. Yang dia tabur apa? 1/10 itu persembahan wajib, ada persembahan tatangan, ada persembahan khusus. Bukan didom saudaraku ya. Bukan. 1/10 ini khusus untuk Lewi, artinya untuk operasional dalam pelayanan di rumah Tuhan. Amin. Saya enggak minta loh, enggak ngomong, cuman karena banyak, tiap hari ada eker-ekeran soal 1/10. Kalau saya enggak kasih patron kepada Anda akan salah kaprah, gitu ya. Salah kaprah, nanti enggak karu-karuan gitu. Kok gak diberkati sih aku? Ya apa diberkati, enggak tahu nabur kok jauh nuai. Ya kan? Kalau Anda enggak pernah tabur mau tuai, beli ke pasar. Mau semongko, enggak tabur semongko, beli di pasar. Itu duit dewe gitu. Tapi kalau Anda tabur, Anda pasti tuai. Yang Anda tabur itulah yang akan Anda tuai. Jadi ini kok mengsli, tapi biar jelas saudaraku ya. Ini Lewi ini ternyata adalah bagian dari Lewi yang tinggal di Bethlehem, Yehuda. Ya. Lalu sebetulnya dia dapat makanan enggak? Dia dapat untuk pemeliharaan hidup sebagai pelayanan yang ada di suku Yehuda enggak? Harusnya dapat. Harusnya dapat. Nah, di sini kalau dia keluar dari Bethlehem Yehuda, artinya dia keluar dari ketetapan Tuhan. Ini sudah pelanggaran lagi. Anda lihat
pelanggaran berjenjang terus. Kalau sudah buat satu kesalahan enggak mau ngaku, besoknya mbojok kalau ditanya. Lusanya tambah mbojok lagi, lusanya mbojok lagi. Enggak pernah ada tuntasnya. Akar itu enggak dicabut, tumbuh, keluar daunnya, keluar buahnya, buah berbuah terus. Kalau kebohongan, pelanggaran yang ditabur, maka Anda juga akan berlanjut dalam hidup melanggar. Lewi ini rupanya enggak dapat. Atau berarti kan ada pelanggaran di sononya. Atau sebetulnya dapat. Dia tidak puas dengan bagiannya. Saya tidak melihat di Alkitab, di Lewi, di Yehuda sana melanggar. Enggak. Jadi artinya bisa yang terjadi adalah dia tidak puas dengan berkat yang dia dapat sesuai dengan bagiannya. Itu sebabnya minggatlah dia. Ya, minggat dari tempat tinggalnya, jalan-jalan. Jalan-jalan sampai ke Efraim ini ya, betul ya? Tadi di Efraim. Rumahnya Mika itu di Efraim. Nah, di sana dia lihat mungkin ketok ada patungnya, saudaraku ya, baru jadi. Lagi seneng-seneng, patungku bagus, Allahku bagus gitu, saudaraku mungkin. Jadi mampirlah dia. Dia tahu ada peluang, dia tahu ada kesempatan. Itu sebabnya dia belok ke rumah Mika. Logatmu kok bedole, orang muda kan? Soko pundi le sampean. Nah, dia ngomong, ini saya lihat enggak ada, Mika enggak ada tanya untuk apa, enggak ada. Dia cuma mau menetap di mana gitu ya, betul ya. Tapi dia memperjelas, dia lihat sikon, dia tahu ada peluang, itulah sebabnya dia ngomong. Saudaraku ya, apa yang dia ngomong? Aku suku Lewi, aku dari Bethlehem Yehuda, aku mau jalan-jalan ini, aku keliling-keliling untuk cari tempat di mana aku bisa tinggal. Di terjemahan lain, tinggal dan hidup. Bukan cuma tinggal dan hidup. Orang hidup butuh duit, saudaraku ya. Bukan cuma sekedar diingoni, tapi butuh duit. Artinya Lewi ini mancing di air keruh. Wah, kelihatan ini mau tsunami. Ikannya kok pada lari ke depan semua, ini di tepi. Ayo mancing gitu, saudaraku ya, di air keruh dia. Itu. Jadi pelanggaran lagi, bukan cuma pelanggarannya Mika, pelanggarannya Lewi itu juga terjadi. Akhirnya terjadi deal. Saya singkat cerita deal. Apa dealnya? Kamu di sini aja jadi imam dan bapak bagiku. Kalau omongan imam dihormati, bapak lebih dihormati lagi. Jadi aku ini statusnya akan manut sama kamu. Kamu bapak, kamu imam, dan kamu bapak kepala dalam keluarga ini. Tinggal di sini ada baju efod, pakai lu, kendel lu. Wani pakai baju efod, saudaraku ya. Padahal baju itu baju sakti. Kalau enggak harun gitu, susah gitu ya. Lalu kamu tak gaji. Digaji berapa? Masih ingat? 10 keping perak. 10 keping perak. Setahun. Berarti 1 bulannya enggak sampai 1 keping perak. Itu oke deal. Dia tinggal di sana jadi imam. Tadi ada ayat yang dibaca, lalu tinggallah Lewi muda ini di sana. Jadi bapak dan imam. Saya tanya, kalau yang jeli baca tadi tahu. Jadi bapak dan imam?
Jadi apa? Hai yang baca tadi. Baca cuma liwat tok. Seperti anak. Loh, kok kualik saudaraku ya? Bapak tak anak. Imam apa manut? Kepala atau buntut? Jadi mereka setelah tinggal pada saat deal jadi bapak dan imam. Tapi setelah masuk di rumah itu tinggallah dia sebagai anak sendiri. Anda tahu istilah ini kira-kira apa? Yang ngatur imamnya apa Mikanya? Imam yang diatur-atur oleh konglomerat. Wah, yang punya duit punya kuasa, saudaraku. Ini bukan main. Ini sudah pelanggaran yang enggak karu-karuan ya. Jadi sudah jelas. Makanya digambar ini. Lewi jadi imam, itu sebuah tanda tanya. Ya toh? Lalu mengembara, mencari pelayanan toh, kan dia hidupnya dari pelayanan. Menggembara, mencari pelayanan. Pelayanan itu sebetulnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk segala sesuatu untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi ini Lewi ini jadi imam, pelayanan untuk apa? Saya gambar di sana rumah untuk tinggal dan untuk duit. Jadi saudara, dari sini saya ingin memberikan penjelasan. Hati-hati Anda melayani, pelayanan Anda motivasinya harus benar. Amin. Anda bergerejanya harus punya motivasi yang benar. Nurani ini loh yang dilihat sama Tuhan. Manusia enggak bisa ngelihat, tapi nurani ini ngelihat. Ada banyak, sekarang enggak musim ya. Dulu musim bergereja, wah satu orang ibu bisa bergereja 10 gereja, saudaraku. Wah kalau Senin ke sini, Senin awan ke sini, Senin sore ke sini. Soalnya saben mulai disangoni. Ada juga karena dapat beras. Ada juga dapat beras enggak apa-apa, tapi hati nurani itu motivasinya cari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, bukan cari yang lain. Amin. Ini bagi kita. Dan kalau Anda lihat pelayan-pelayan Tuhan, pendeta-pendeta, ojo kaget lalu kecewa dan yang disalahkan Tuhan. Pendeta kok ngono doyane duit tok. Misalnya gitu saudaraku. Loh sing disalahno akhirnya enggak mau ke gereja karena kecewa. Pendeta nih duit tok sing diomong. Saya pernah ke gereja juga, sebuah gereja gede. Dulu memang ada ngetop saudaraku. Ojo nyang gereja kono, nek nang gereja kono dikonyangoni budal nang Israel gitu saudaraku ya. Ada itu dulu, sekarang sudah enggak ngetop itu. Yang ngetop lain lagi sekarang. Yang ngetop dulu saya cerita. Tapi yang sekarang ngetop Anda mikir sendiri, cari sendiri. Ya pikir sendiri, jangan sampai keblosok, saudaraku ya. Anda cari ini banyak loh, ini anaknya Musa loh, cucunya Musa loh, orang ngetop, orang ngetren ini. Enggak kurang sedikit. Orang-orang yang ngetop, orang-orang yang ngetren punya motivasi yang salah dalam pelayanan. Ojo katut. Kalau saya lihat yang ngetop, yang ngetren motivasi, loh orang kalau motivasinya dalam pelayanan itu sudah salah. Saya datang ke satu gereja, tadi saya cerita, cuma pingin tahu saudaraku. Katanya orang-orang kok ngomong,
Kon nek nang gereja kono mesti dikon nyangoni budal Israel, titip persembahan untuk ke Israel. Karena kalau persembahan ke Israel itu diberkati Tuhan. Gitu, tak rungokno tenan, aku teko kono. Saya mau berangkat Israel. Siapa mau sangui saya? Oh, nanti persembahan di Israel itu. Oh, temenan gitu ya. Ada yang gitu. Ada juga yang kayak lelang. Siapa mau tambah lagi? Siapa mau tambah lagi? Wah, retret. Butuh dana berapa yuk? Misalnya 10 juta. Ini cuma punya anggaran 2 juta. Kurang 8 juta. Siapa mau mempersembahkan? Bah gak duwe kok nok dolen omahmu pokoknya persembahan dikekno gitu saya ya. Kayak lelang gitu. Banyak saudara. Jadi itu sebabnya Anda juga jangan gampang kitutan. Satu, saya enggak ingin jelek-jelek, enggak nyebut nama loh saya. Enggak ingin jelek-jelekkan, tapi ini real, fakta. Dan juga jangan kalau lihat gini yang salah siapa? Tuhannya. Ojo gereja-gerejaan rek, nek gereja iku isine dolek duit tok. Bukan. Yang salah adalah pribadi yang bersangkutan. Amin. Amin. Nah, ini komunikasi. Kenapa sih yang namanya Yonatan ini, Yonatan ya, bukan John loh, gitu ya. Yonatan bin Gersom ini. Kenapa kok sampai kayak gini? Anda harus tahu, Musa itu sibuk di pelayanan. Nggak punya kesempatan sampai istrinya, anaknya ditinggal sama Pak Jitro. Mana ada anaknya Pak Jitro masih di sini? Nah, sama Pak Jitro, Musa ini dibawa, Sipora ini dibawa. Kamu repot terus, nyoh anakmu, bojomu mbok tinggal. Rupanya tidak ada komunikasi yang bagus dalam keluarga. Itu pertama. Itu sebabnya anaknya enggak ngerti. Atau ngerti tapi karakternya jelek, tetap melanggar. Demi melayani bukan Tuhan, melayani keinginan pribadi. Setuju? Enggak setuju ngomong, enggak apa-apa. Hati-hati, pelayanan itu bukan melayani sendiri, tapi pelayanan itu melayani Tuhan. Jadi hal yang pertama, tidak ada komunikasi juga. Jadi kalau Mika saya sebutkan antara ibu dan anak ibu ini diperkirakan Delila atau masih keluarganya Delila. Relasi dekatnya Delila. Itu sebabnya uang 1.100 keping perak. Kalau bulanan sak bulan 1 keping perak, iki 1.100 sak mati nih. PN enggak apa-apa loh. Wah kiamat. Yang ada urusannya dengan 1.100 keping perak adalah hakim-hakim Fatsal 16. Itu Delila. Orang yang enggak bagus. Tapi kalau ini Musa adalah orang yang bagus. Top leader. Tidak ada orang seperti Musa. Tuhan ngomong gitu. Kenapa anaknya jadi begini? Karena tadi komunikasi tidak baik antara Musa dengan anaknya. Yang kedua, milih pasangan yang sepadan. Amin. Ini ono sing muda-muda pacaran lagi cari pacar. Kalau pilih pasangan yang sepadan. Kena Musa dan Harun sebetulnya mana lebih dicinta Tuhan? Lebih dipilih Tuhan? Musa, Harun itu dipilih karena usulnya Musa. Betul? Tapi kenapa anak-anak Harun yang diangkat imam? Anak-anak Musa tidak jadi imam. Cuma berdasarkan gen, dia memang suku Lewi. Kenapa? Sipora ini adalah orang Midian. Harun
dapat istri, istrinya juga Lewi. Anda harus tahu, ketika Yesus harus lahir di dunia ini, bukan cuma Yusuf yang dilihat, Marianya juga diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi baik pemuda maupun pemudi, boy and girl, dua-duanya harus setingkat dan sama takut kepada Tuhan dan menghormati Tuhan. Maka anak-anakmu akan jadi anak pilihan yang luar biasa. Jadi imam-imam yang berkerajaan. Saya ngomong gini bukan berarti ada larangan. Saya tidak melarang, tapi ini firman Tuhan. Anda baca dalam Alkitab, siapa Sipora? Anak imam Midian. Midian itu dari siapa? Dia juga anak Ibrahim, keturunan Ibrahim. Yang dipilih sama Tuhan itu Ishak. Anak Ibrahim dan Sarah. Ingat ya, Ibrahim dan Sarah. Lalu Midian ini siapa? Anaknya Ibrahim. Ayo siapa? Tak tanya. Ibrahim dengan siapa? Punya anak Midian. Hagar itu Ismail. Beda lagi. Keturah ini diambil jadi gondek. Lalu lama-lama diperistri setelah istrinya setelah Sarai meninggal itu dia jadi istri. Istri sah. Itu sebabnya ada beberapa anak, salah satunya Midian. Midian ini Abraham ini memastikan sebelum dia mati, dia mau Ishak saja yang betul-betul anak perjanjian. Bisa ngerti saudara? Itu sebabnya semua anaknya keturah, kan Ismail sudah diusir. Semua anaknya keturah, termasuk Midian, disangoni, dibandani. Kamu harus lari ke timur sana, makanya di timurlah tempatnya. Kamu pergi ke timur, ini wilayah ini adalah wilayah bagi anak perjanjian, yaitu Ishak. Ibrahim ingat ketika dia minta sama Tuhan, wis tidak usah Ishak Tuhan, Ismail aja, kalau sekiranya berkenan kepada Tuhan cukup. Tuhan ngomong bukan, tetap Ishak. Kenapa? Ismail lahir dari wanita Hagar. Midian lahir dari keturah. Abraham dipilih Tuhan. Tapi Sarah juga adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Walaupun Sarah ini bukan sempurna. Abraham pernah ketawa mendengar janji. Sarah juga pernah ketawa ketika dia umur sudah lanjut. Lalu ada malaikat Tuhan bilang, tahun depan kamu punya anak. Gitu, mosok yo iyo. Kok aneh. Sarah ketawa gitu. Itu sebabnya ada lagu sekolah minggu Sarah ketawa kan. Abraham juga ketawa, tidak sempurna. Tapi dia adalah orang yang ditentukan, dipilih oleh Tuhan. Keturunan dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Amin. Sudah jelas saudaraku ya. Jadi pasangan hati-hati. Kalau belum seimbang diongkek dong. Diangkat dong. Terus kadung cinta bu ya apa? Ya cinta tapi harus kriterianya jadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Jadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Lalu saya masuk sedikit ke bagian yang ini ya.
Anda tahu, lanjut satu lembar belakang. Melayaninya untuk apa? Tadi saya tulis fasilitas. Ya, rumah itu fasilitas. Wow, gerejanya gede. Wow, alat musiknya wapi. Wow, persembahane akeh. Kenek lumayan, PK-nya lumayan. Gitu saudaraku ya. Bukan cuma itu, popularitas. Satu lagi ditambah. Kalau Anda baca selanjutnya supaya ini globalnya saya bahas, nanti mungkin minggu-minggu berikut tak lanjut saudaraku ya. Popularitas, kenapa saya bisa ngomong popularitas? Di Fatsal yang ke-18, enggak usah dibaca, ben nutup saudara ya. Fatsal 18 baca, di rumah PR itu bacaan 17, 18 bacaan terus. Jadi kalau bahas Anda sudah langsung nyantol gitu saudara. Anda tahu suku Dan kirim mata-mata. Wow, keliling kirim mata-mata. Setelah kirim mata-mata sampai di rumahnya Mika. Oh, ketok. Mika punya kuil, punya patung. Oh, punya baju efod. Lu ada orang ini kok nadanya lain. Kamu siapa? Aku Lewi, digaji di sini. Gini-gini. Wes, baliklah suku Dan ini ke tempat lain, cari tempat tanah pusaka. Ini nanti kita bahas sendiri ya, tanah pusakanya Dan. Supaya Anda tahu. Setelah itu dia sampai ke Lais, dia lihat di sana ada, wah kok tentrem, iki enak, iki lek dijajah gitu saya enggak bahas yang itu. Akhir cerita yang namanya suku Dan ini setelah mengalahkan Lais, dia balik dengan 600 orang tentaranya. Masuk ke rumahnya Mika. Diambil Fatsal 18 ayat 14 kalau enggak salah. Tapi lebih baik enggak usah cari timbang keliru kok. Bocor di omah ketemu gitu saudaraku ya. Anda tahu dia ngomong sama Lewi ini setelah, oh kamu Lewi, enggak tahu kuilnya, patungnya diambil, segala semuanya barang-barang diambil. Terus Lewi ini keluar, apa yang kamu perbuat? Ini patung ini dibuat oleh Mika untuk kuil di sini. Anda tahu jawabnya suku Dan apa? Diam kamu, jangan banyak mulut. Kamu lebih suka jadi imam bagi satu keluarga atau imam bagi satu suku? Oh, denger gitu, saudaraku. Pikir satu keluarga bayar satu keping. Kalau satu suku berapa keluarga bayarnya piro keping. Oh, bukan cuma itu tok. Kalau satu keluarga ndak ngetop, ndak ngetren, ndak populer. Itu sebabnya satu suku. Wow, aku kan Yonatan adalah imam dari suku Dan. Wow, betul wow. Ayat menuliskan, lalu bergembiralah Lewi Yonatan ini. Dan diringkesi barange kokot-kokot melok suku Dan. Anda tahu, popularitas. Saya di situ tambahkan ayat-ayat tapi tidak sempat baca. Nanti moga minggu depan kita akan mau lanjut atau mau enggak, terserah. Saya pengen denger aja, Anda lanjut Bu, gitu, tak lanjut no enggak, ganti materi ya. Karena temanya sudah beda minggu depan. Kokot-kokot berangkat bergembira dia dan menjadi imam sampai masa pembuangan. Anda bisa bayangkan ini dan ini akhirnya patungnya sampai di Silo. Ingat yang ada di Imam Eli. Itu ceritanya sampai ke sana. Saya cuma ingin jelaskan
Pelayanan itu bukan untuk popularitas, bukan untuk uang, bukan, itu ada ayatnya nanti dibaca. Tapi pelayanan adalah untuk Tuhan. Ketika engkau melayani Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Amin. Jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Itu ayatnya lengkap. Tapi di Alkitab nuliskan di Yesaya 37, 36 barangkali itu dituliskan ada pelayan-pelayan Tuhan yang cuma mau ambil keuntungan dari pelayanannya. Waduh, ngerok tok saudaraku ya. Padahal Tuhan bilang, segala sesuatu yang kamu kerjakan, khususnya lebih lagi dalam pelayanan, lakukan bukan seperti untuk manusia, tapi lakukan seperti untuk Tuhan. Berkat itu akan mengalir dengan luar biasa. Kita tutup 2 ayat. Matius 7 ayat 15 dan terakhir ya, kalau mau dilihat di file saya terakhir ini tak loncati kabeh, yang loncat ini tentang suku Dan dan tentang pelayanannya Lewi. Nanti kita akan bahas bagian yang lain ya. Matius 7 ayat 15. Ayo kita baca bareng ini. Sudah dapat? Lihat di sana. 3, 2, 1. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Matius 10 ayat 16. 3, 2, 1. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tapi tulus seperti burung merpati. Amin. Bisa tampil gambarnya? Enggak bisa. Saya gambarkan domba dan serigala. Sama-sama menariknya, hampir mirip bentuknya. Serigala dan domba. Pilih mana? Domba dan serigala. Yang atas domba. Podo mencucui ya podo. Pinternya ketok pinter serigala. Pilih mana? Oh ya pilih yang pinter lah gitu ya. Boleh saudaraku, domba atau serigala. Tuhan menempatkan kita seperti domba di tengah serigala. Tapi hati-hati, ada banyak pelayan Tuhan, nabi-nabi yang sepertinya gembala domba, tapi ternyata dia adalah bukan cuma serigala, serigala buas. Biarlah kita sadar hari ini, kita amati komunikasi yang baik ya, bentuk komunikasi di keluarga yang baik, di dalam komunitas komunikasi yang baik, dalam bergereja. Wah, jangan cuma ngomongnya penuh motivasi seperti Lewi muda ini. Kamu dari mana? Kok suaranya lain? Wah, ceritanya dowo. Tujuannya dapat fasilitas, dapat bayar. Terus ketemu lagi sama suku Dan. Wah, ngomongnya lebih dowo, diceritakno semua. Tujuannya apa? Kamu kan cari imam, ya angkat melok. Hati-hati, jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Amsal katakan, jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah sumber kehidupan.